Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita. Tetap semangat, tetap bersuka cita, dan kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayat 12 dengan perikop orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Demikianlah firman Tuhan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kukenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasa Tuhan Allahmu, bukan karena jasa-jasamu, Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Riwayat tentang kemurtadan di Horeb. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memunahkan kamu. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu,
Maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Lalu berfirman Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah bukan karena kehebatanku. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita memperoleh atau mencapai sesuatu sekian lama berjuang dan berusaha untuk mencapainya, maka seseorang cenderung akan bersyukur atas kemampuan dan pengorbanan dirinya sendiri, karena kita sudah berusaha memperoleh atau mencapai hasil itu. Terkadang dalam kehidupan kita, kalau kita mencapai di titik puncak yang luar biasa, di titik yang membanggakan, di titik yang membuat kita sukses, terkadang terbersit dalam hati kita bahwa itu kita peroleh adalah atas hasil usaha kita. Inilah yang diingatkan Tuhan Allah kepada bangsa Israel, bahwa apa yang mereka capai, apa yang mereka peroleh, itu bukan karena hasil usaha mereka, tetapi semua karena pemberian daripada Tuhan Allah. Dan itu semua karena Allah melihat bangsa-bangsa yang akan dipunahkan itu adalah memiliki sifat yang fasik. Makanya Tuhan memunahkan bangsa itu, dan bangsa itu akan dihalau, dan tanah mereka akan diduduki oleh orang-orang Israel. Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Dalam situasi ini, Israel akan mau menyeberangi sungai Yordan. Mereka segera memasuki tanah Kanaan dan merebut segala kota-kotanya. Mereka akan menaklukkan setiap raja dan kerajaannya. Mereka akan menguasai semua wilayahnya. Penduduk Kanaan bukan orang yang lemah, sidang jemaat Tuhan sebenarnya. Mereka besar dan kuat, seperti suku Enak atau keturunan orang Enak. Mereka itu tubuhnya besar-besar, raksasa. Mereka sangat kuat. Namun di mata Tuhan, itu tidak seberapa. Tuhan mampu menghanguskan mereka. Inilah janji Tuhan kepada bangsa itu. Namun, sidang jemaat Tuhan, tetap terus Tuhan Allah memperingatkan bangsa itu melalui Musa bahwa setiap apa yang mereka lakukan harus sesuai dengan perintah daripada Tuhan. Setiap apa yang mereka capai harus mereka ingat bahwa itu adalah pemberian daripada Tuhan Allah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, janji yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Tuhan akan tepati. Dan di sini juga Musa mengingatkan bangsa itu, setelah nanti mereka menduduki tanah Kanaan, mereka mengolah tanah itu, mereka mengusahakan tanah itu, dan mendapat hasil yang melimpah atas berkat Tuhan. Mereka jangan lupa kepada Tuhan yang memberi berkat itu. Dan juga Musa mengingatkan mereka atas kelakuan bangsa itu, atas kelakuan nenek moyang mereka di Horeb, yang membuat emas tuangan. Sewaktu Musa naik ke gunung itu untuk bersekutu dengan Tuhan dan memperoleh ke-10 firman itu dari Tuhan Allah. Tetapi Allah melihat bangsa itu tidak sabar menunggu kedatangan Musa membawa firman itu. Mereka menyimpang daripada jalan Tuhan. Mereka membuat Allah mereka sendiri dari emas tuangan. Inilah gambaran daripada bangsa itu yang tidak sabar akan keputusan atau hukum yang akan diberikan kepada Tuhan. Terkadang kita begitu, sidang jemaat Tuhan. Ketidaksabaran selalu ada. Inilah yang terus menerus diingatkan Tuhan Allah melalui Musa kepada bangsa Israel, agar mereka jangan lupa, jangan terlena,
Dan jangan mengulangi lagi tingkah laku mereka yang jahat itu, yang tegar tengkuk itu. Agar hati mereka murni dalam memasuki tanah perjanjian. Sidang jemaat Tuhan terkasih, Musa mengingatkan bangsa Israel agar mereka jangan jatuh kembali ke lubang yang sama. Agar mereka juga tidak menentang Tuhan. Agar mereka tidak menduakan Tuhan, agar mereka tidak membuat Allah-Allah lain selain daripada Tuhan. Saya yakin percaya sidang jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam jalani hidup, Tuhan akan selalu memberkati kita kalau kita selalu menuruti perintahnya. Jangan kita mudah terlena oleh ilah-ilah zaman ini. Jangan kita mudah terlena oleh pikiran-pikiran kita yang picik itu. Pikiran-pikiran kita yang sombong itu. Tetapi biarlah Tuhan Allah yang memimpin pikiran kita. Biarlah Tuhan Allah yang menguasai dan pikiran kita, agar apa yang kita capai itulah yang membuat kita bangkit untuk memotivasi orang lain dan memberkati orang lain. Dan lewat itu semua nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, nas ini mengajarkan kita supaya kita tidak merasa hebat kalau kita mencapai sesuatu. Karena kita tahu dalam kehidupan kita ini bukan karena kehebatan kita, tetapi kita ada sebagaimana ada hari ini adalah berkat kasih karunia Tuhan, dan itu semua Tuhan berikan secara cuma-cuma agar kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan kami menyadari bahwa hidup kami ini bukan karena kuat dan kehebatan kami, tetapi hidup kami ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk selalu mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin.